Di Medlin nggak ada yang keberatan sama sekali, itu dia. Jelas sih bukan kalau Juga kita tak kalau begini. masuk Medlin, kalau si pemerintahan udah Ini buat tungku berjualan. Tapi sudah kembalikan fungsinya, itu aja kita. Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan? ya keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu, Merasa muslim. terganggu? Warga sini rata-rata muslim ya. Rata-rata muslim. Satu ya. Kata bapak tadi betul. Bukan masalah Itu yang nggak mesti lihat. Masalahnya apa? Kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat, Ini ada silakan. izin operasionalnya Pak. Ada izin. Yang di sini dia Dari kan sudah ada di desa Pak. Izinnya Jadi dari kan mana? ganti Izin desa. dari mana? Izin dari mana? Izin apa? Ada surat dari tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami bukan liar Pak. bukan Kami ini izin sini, Bu. punya surat. Apa kabar sobat Siki TV? Kali ini saya akan kembali memberikan sebuah video tentang persekusi verbal ya, karena bukan persekusi fisik di sini. Jadi ada sebuah kegiatan ibadah di salah satu tempat di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Itu didatangin oleh sekelompok orang dan mereka merasa keberatan apabila ada kegiatan ibadah di tempat itu. Nah, kalau kita perhatikan sepertinya ibadah itu dilakukan di sebuah ruko gitu ya. Dan menurut pihak yang menyelenggarakan kegiatan ibadah bahwa mereka itu sudah punya izin operasional ya. Ternyata menurut kelompok orang yang mendatangi tempat tersebut itu mengganggu kenyamanan mereka ya. Menurut argumentasi yang dikemukakan oleh orang yang berkacamata di video tersebut, dia mengatakan karena mayoritas di tempat itu adalah umat muslim, jadi apabila ada kegiatan ibadah di situ akan mengganggu ketentraman atau kenyamanan lah di situ. Istilahnya seperti itu. Dan lagi-lagi dia juga menanyakan soal izin ya. Menurut dia kegiatan tersebut tidak punya izin dari RT RW ya. Jadi ini persoalan klasik ya, soal izin gitu ya, soal kenyamanan, soal kerukunan, soal harmoni yang selalu menjadi persoalan yang tidak pernah habis ya. Ya, saya nggak tahu kenapa persoalan ini selalu muncul. Dan saya yakin juga akan semakin sering ini ya. Di beberapa tempat akan semakin sering. Persoalan ini selalu menumpuk terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang signifikan dari pemerintah. Ya, dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang sampai hari ini pun masih belum punya penyelesaian terhadap peraturan SKP 2 Menteri. Karena sekarang ini umat Kristiani terutama ya, yang populasinya juga ikut naik dan jumlah penganutnya juga ikut naik, mereka membutuhkan tempat-tempat ibadah baru yang dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka. Ya, karena tidak mungkin lah misalkan seorang yang tinggal di kayak di kasus Cilegon gitu ya. Seorang yang tinggal di Cilegon mereka harus melakukan ibadah di Serang yang jaraknya itu lebih dari 10 km. Tentu butuh effort yang cukup ya. Ya, kalau di sini kan persoalannya dengan persoalan demografi ya, di mana perkembangan populasi dan perkembangan wilayah-wilayah baru itu kan pasti dihuni oleh berbagai macam suku, ras, dan agama. Dan mereka membutuhkan pasti namanya tempat-tempat untuk komunitas mereka. Ya, misalkan di situ ada umat muslim yang banyak gitu kan, ya pasti banyak lah dimanapun tempat. Kalau di Jawa itu banyak umat muslim ya, pasti mereka juga membutuhkan masjid atau tempat ibadah untuk mereka melakukan aktivitas ibadah ya, baik di hari Jumat ataupun hari raya. Sama aja sebenarnya dengan umat Kristiani dan umat Katolik dan juga umat Hindu ataupun Buddha. Di mana ada suatu wilayah baru dan jumlah mereka cukup signifikan untuk berkumpul dan melakukan ibadah, pasti mereka membutuhkan tempat ibadah. Dan itu adalah kebutuhan real. Nah, rupanya hal ini tidak diantisipasi dengan baik oleh Kementerian Agama. Jadi masih menggunakan peraturan yang kaku ya. Ya meskipun misalkan secara perizinan dari bawah sudah selesai, persetujuan dari lingkungan, kemudian jumlah yang mengikuti ibadah tempat itu sudah sesuai, tapi di tingkat atas, jangan di FKUP tidak memberikan rekomendasi. Ya sekarang gimana ya? Masa orang mau beribadah dihalang-halangin ya? Masih lebih baiklah mereka masih
menjalankan ibadah. Artinya kan itu sesuai dengan Pancasila, ya kecuali kalau mereka tuh menjalankan ibadah untuk merencanakan makar atau ingin mendirikan negara baru seperti kelompok-kelompok khilafah. Nah, sebenarnya kan umat Kristiani itu nggak seperti itu ya, mereka menjalankan ibadah, berkumpul, yang tidak punya keinginan untuk mendirikan negara baru ataupun ingin mengganti ideologi atau ideologi kita, Pancasila dengan ideologi yang lain. Nah, tapi justru ditekan dan ditekan terus. Nah, pastinya ini juga pastinya akan menimbulkan dampak-dampak sosial juga dampak-dampak politik kalau itu dibiarkan terus-menerus. Menurut BNPT, aksi intoleransi itu adalah bibit dari radikalisme. Nah, kemudian level itu bisa naik apabila radikalisme itu diolah atau diarahkan untuk menjadi sebuah aksi terorisme. Ya, jangan sampailah orang-orang nanti terjebak atau mengikuti jalan yang salah. Maksudnya disinilah orang-orang yang tidak mempunyai toleransi ini. Jangan sampai mereka nanti terbawa oleh ajaran-ajaran yang membawa mereka lebih dalam lagi ya. Karena biasanya mereka sangat mudah direkayasa pandangan politik, pandangan agamanya untuk menjadi seorang teroris. Ya. Kan dalam banyak kasus itu sering terjadi. Nah, kembali kepada aksi persekusi verbal ini ya. Jadi persekusi atau intimidasi ini. Bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi seperti itu ya sebagai umat Kristiani di Indonesia. Kadang-kadang sedikit agak bingung juga menyikapinya. Ya, sementara kebutuhan untuk beribadah itulah suatu yang hak asasi bagi kita umat Kristiani. Tapi ternyata itu tidak mendapatkan tempat di negeri ini yang memang sebenarnya memberikan jaminan dalam konstitusi bahwa setiap warga negara boleh melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, persoalannya sekarang ini kegiatan ibadah itu hampir disamakan dengan kegiatan yang kriminal gitu atau dikriminalisasi. Itu kan menyedihkan ya. Baik itu atas nama kerukunan, atas nama keharmonisan, atau atas nama ketidaknyamanan. Jadi alasan itu selalu dipakai ya. Biasanya kalau kita berpikiran terbuka ya, namanya perizinan itu pasti bisa ditempuh dengan baik gitu kan, pasti bisa dipenuhi. Tapi persoalannya ada unsur-unsur politik yang biasanya mengganjal perizinan untuk rumah ibadah non-muslim. Ya, bisa di FKUB itu biasa seperti itu ya, mereka mengganjal. Karena sebenarnya kan FKUB itu hanya sebagai stempel dari kelompok-kelompok itu. Bagaimana solusinya ya? Karena Presiden Jokowi sendiri sudah memang isyaratkan atau menghimbau agar kepala daerah itu memberikan izin kepada rumah ibadah baru karena non-muslim baik itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga punya hak yang sama dengan umat muslim yang menjadi warga mayoritas di Indonesia. Nah, tapi kalau sekarang ini banyaknya aksi-aksi polisional ya. Jadi aksi-aksi penegakan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak punya wewenang hukum seperti kelompok-kelompok ini ya. Mereka menanyakan perizinan, menanyakan surat menyurat. Itu bukan hak mereka. Itu bukan kewajiban mereka. Kalau hal seperti ini dibiarkan atau kasus ini biarkan seolah-olah nanti kan ada anggapan bahwa negara tidak berdaya atau tidak bisa hadir dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, memang di banyak tempat kekuatan dari ormas itu memang luar biasa. Mereka mampu mengendalikan birokrasi dan penegak hukum setempat seperti beberapa kasus seperti kasus Meliana di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada waktu itu Meliana memprotes atau memberikan masukan agar volume ajang dikecilkan aja menjadi masalah dan akhirnya masuk penjara. Padahal waktu itu Meliana tidak menanyakan izin dari masjid tersebut, cuman menghimbau. Itu pun menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Coba kalau kita balik ya logikanya, misalkan ada non-muslim yang tiba-tiba mendatangi sebuah masjid dan menanyakan perizinan dari masjid tersebut. Nah, untungnya nggak ada yang seperti itu. Semoga Mas bagikan bermanfaat.